Saya kira Arisma ke depan akan menjadi perguruan tinggi yang dikejar-kejar di Sukabumi ini. Amin. Amin. Apalagi kita posisi strategis ini dekat pintu tol Bocimi Parung Kuda. Nah, iya, walaupun ibu kota mau pindah, saya kira pesimis. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita sudah kedatangan narasumber. Kita hari ini akan membahas tentang bagaimana pentingnya pendidikan karakter yang digagas oleh Gerakan Pramuka di dunia pendidikan formal, baik tingkat SD, SMP, maupun SMA. Mari kita dengarkan pendapat beliau bagaimana pentingnya pendidikan pramuka pertama di tingkat SD atau MI terlebih. Terima kasih teman saya ini luar biasa, Pak Aryan, atas gagasan dan inisiatifnya, sehingga sore hari ini sambil kita menikmati indahnya kaki Gunung Salak, ya, kita berbincang-bincang tentang bagaimana gerakan pramuka ini dalam rangka membentuk karakter peserta didik baik dari tingkat dasar, terutama di SD maupun di Madrasah Ibtidaiyah. Memang gerakan pramuka ini sangat sungguh luar biasa. Kalau kita lihat perkembangannya di Indonesia, bahkan hari ini gerakan pramuka bagian yang tak terpisahkan dari dunia pendidikan formal. Bahkan merupakan kegiatan yang diwajibkan di semua lini pendidikan dari mulai tingkat dasar ini. Sangat positif sekali ketika sebuah lembaga di mana gerakan pramuka ini menanamkan karakter dari mulai mengelola diri dengan pembiasaan-pembiasaan yang memang kalau saya lihat akan muncul dari seorang peserta didik itu rasa tanggung jawab. Karena di gerakan pramuka itu, apalagi kalau kita lihat dari SKU, dari SKK, tahapan-tahapan itu merupakan yang harus dilalui oleh setiap peserta didik. Cuma sayangnya hari ini saya agak prihatin. Jadi kurang memperhatikan itu. Dalam sebuah lembaga yang penting dalam 1 minggu pakai baju pramuka. Tetapi inti-inti pokok-pokok penting, ya, dalam pendidikan gerakan pramuka ini masih terabaikan. Nah, hari ini saya di kemahasiswaan ST Karisma, ya, punya gagasan dan ide bahwa seluruh mahasiswa Karisma harus dibekali dengan ilmu kepramukaan yang mendalam. Karena mereka adalah calon-calon guru, baik itu guru Madrasah Ibtidaiyah maupun guru PAI, semuanya akan mampu nanti ketika di dunia nyata sebagai guru untuk mengimplementasikan gerakan pramuka itu dengan seluruh kemampuan. Nah, makanya kegiatan kepramukaan di ST Karisma ini sangatlah digelorakan. Kita banyak dosen-dosen yang mumpuni, baik itu mereka sudah KML, KMD, maka itu sebagai sumber sebagai sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan. Oleh karena itu saya berharap dengan kegiatan gerakan pramuka di ST Karisma ini nanti outcome-nya untuk dunia pendidikan akan sangat bermanfaat, terutama untuk tadi meletakkan dasar-dasar karakter siswa yang tentunya diiringi dengan akhlak mulia. Karena pendidikan itu akan sangat menyerap dari dasar. Hari ini saja yang kita amalkan dalam sehari-hari itu adalah yang ingat ada pendidikan dasar dulu.
mungkin pendidikan di SMA, apalagi rumus-rumus yang kita pelajari, ya, rumus tentang air, rumus tentang udara, itu kadang-kadang hilang. Tapi apa yang disampaikan guru dulu ketika kita masih sebagai siswa SD, tentang bacaan sholat, tentang apa saja, tentang ketepatan waktu, disiplin dalam gerakan pramuka, maka di situ akan terus ingat dan terus kita lakukan. Jadi pendidikan dasar ini akan menjadi pembentuk pribadi. Pendidikan menengah menguatkan, pendidikan atas menguatkan dari pembentukan dasar ini. Makanya gerakan pramuka itu sedini mungkin, bahkan dari TK, RA, apa itu? Karena di situ diajarkan kemandirian, hidup di alam terbuka, kemandirian dalam apa? Satu, kemandirian dalam mengolah makanan. Ini adalah pendidikan yang sangat bagus. Cuma hari ini juga saya kembali dengan fenomena hari ini, jarang sekali mereka masak sendiri. Bahkan ketika di sebuah persami, perkemahan Sabtu Minggu, atau itu perkemahan dalam rangka hari ulang tahun pramuka atau persenop, mereka dianterin sama bapaknya, ibunya makanan. Ini yang salah, yang harus kita rubah hari ini. Kembalikan kepada Baden Powell dulu, dia membawa 21 orang pemuda ke hutan sehingga apapun menjadi bisa, ya, untuk dikonsumsi lewat kreativitas dan aktivitas di sana. Jadi pramuka ini adalah suatu gerakan untuk membangun inovasi diri sehingga lepaslah ketergantungan dengan orang lain. Nah, ini kemandirian berarti. Satu pertanyaan saya kepada Pak Dokter, ya. Fenomena hari ini banyak sekali lembaga-lembaga pendidikan yang tidak mempunyai, ya, atau tidak mempunyai pembina ekstrakurikuler pramuka. Nah, apakah yang menyebabkan hal itu bisa terjadi, Pak Haji? Apakah tidak adanya pelatihan-pelatihan, atau memang itu kembali lagi kepada individunya masing-masing yang tidak berminat terhadap dunia kepramukaan? Nah, menanggapi fenomena itu seperti apa, Pak Haji? Ya memang kita sadari, ya, bahwa sekarang ini bermunculan di mana-mana lembaga pendidikan bagaikan jamur di musim hujan. Kalau dulu tahun 80-an mau sekolah SMA itu harus ke tingkat kecamatan, kewadanaan, baru ada tingkat SMA. Sekarang di tingkat kedusunan, ke-RT-an itu sudah muncul sekolah SMA. Di kaki gunung pun ada SMA, ada SMK. Di lain pihak ini memudahkan dalam konteks pendidikan sebagai sarana bagi para peserta didik. Di lain pihak juga, apakah gerakan pramuka di sana itu dihidupkan dengan berbagai macam sumber daya yang ada? Nah, ini menjadi tantangan bagi ST Karisma yang akan mencetak guru-guru di sini. Makanya jurusan PAI, jurusan PGST wajib mereka memiliki jiwa pramuka dan memiliki kemampuan, kompetensi tentang materi gerakan pramuka. Sebab lahirnya pramuka itu harus kesadaran pribadi. Kalau dipaksakan hanya untuk mencari secuir kertas, misalkan ikut KMD, KML, itu tidak akan ada gunanya. Lebih baik dia memahami dan mencintai pramuka dengan terus belajar mandiri, konten-konten yang berhubungan dengan materi kepramukaan dipelajari, diterapkan ke peserta didik, itu lebih mendekati kepada keberhasilan. Saya juga sudah banyak saya perhatikan, sekian banyak orang yang ikut KMD, tapi implementasinya tidak ada perubahan. Jadi beda. Pada waktu saya dulu SD, betul-betul menghayati untuk menjadi seorang pramuka itu kebanggaan. Bahkan ketika adanya kemah itu, saya siapkan alat-alat masak dari rumah, ya. Saya siapkan
bahan-bahan makanan dari rumah, itu nanti di sana kita betul-betul belajar mandiri oleh pembina itu. Pembina itu membiarkan, hanya mengarahkan. Sampai pertamanya masaknya tutung, gosong, keasinan, tapi kita makan. Ya, Dan lama-kelamaan kita sudah bisa menjadi ukuran. Akhirnya tidak terjadi lagi kegosongan, keasinan, dan sebagainya. Karena itu disitulah pembentukan kemampuan secara alami, di alam. Nah, rasa manja juga semakin hilang. Rasa manja terhadap orang tua di rumah. Karena kita ketika datang ke rumah makanan seadanya, kita sudah belajar di alam terbuka dengan seadanya. Nah, inilah yang diharapkan dari gerakan pramuka. Makanya hari ini saya ingin mengembalikan lagi kepada gerakan pramuka yang dibawa oleh Baden Powell di alam terbuka untuk menciptakan kemandirian sehingga anak-anak bangsa ini tidak ada lagi yang manja, tidak ada lagi yang ketergantungan kepada orang lain, sehingga kata Sayyidina Ali dalam sebuah keterangannya, laisal fata mayyakulu kana abi walakinal fata mayyakulu anada. Itulah makna dari gerakan pramuka. Sayyidina Ali mengatakan tidaklah dikatakan pemuda yang mengatakan ini bapakku. Tapi pemuda adalah inilah dadaku. Nah, itu makanya gerakan pramuka itu ke sana. Luar biasa. Jadi tidak pramuka yang cengeng, yang menimbulkan hanya kegagahan pakaian, bukan itu maksudnya. Makanya ada tanda-tanda kecakapan khusus ketika anak menyelesaikan ini sebagai penghargaan. Semakin anak memiliki kecakapan itu, semakin penuh di tubuhnya penghargaan-penghargaan. Nah, hari ini saya itu calon-calon guru di ST Karisma itu ingin memiliki kemampuan itu. Mengembalikan gerakan pramuka ke alam, kemandirian, rasa tanggung jawab anak-anak nanti. Sehingga mereka menjadi generasi yang diharapkan. Itu Pak. Oke, pesan dari Pak Dokter selaku Wakatiga dan sekaligus dosen di STI Karisma ini kepada mahasiswa-mahasiswa yang hari ini ikut di kegiatan penerimaan tamu Racana ini, bagaimana pesan-pesannya? Ya, tentunya kegiatan di alam sangat menyenangkan dan memang pramuka sejak dulunya dekat dengan alam, menyenangkan, gembira, bahagia, dan itu akan menjadi sebuah harapan. Saya harapkan kepada mahasiswa, saya dari tadi mengevaluasi mereka satu taat pada jadwal yang telah ditentukan. Tidak boleh melanggar jadwal. Waktu materi, selesai materi, isoma, itu sangat dijaga sekali. Nah, ini harapan saya seperti itu. Alhamdulillah, saya tadi datang, saya terus mengevaluasi, ternyata anak-anak pramuka dari ST Karisma ini, saya optimis untuk berhasil dalam orientasi ini, sambil kemah hari ini, insya Allah saya optimis ke depan akan menjadi calon-calon pembina. Apalagi kalau nanti dikuatkan dengan KMD. Ya, kita menyelenggarakan KMD. Ya. Berarti nanti STI Karisma mampu mengadakan KMD. Minimal KMD dulu lah ya. Secara mandiri kan gitu. Nanti kita programkan berarti Pak. Tapi saya justru itu. Mulailah dari mencintai dulu mereka. Kita sodorkan, kita berikan bahwa pramuka ini kegiatan yang menyenangkan, menyatu dengan alam, pembentukan karakter setelah mereka betul-betul menyadari dan menyukai tentang gerakan pramuka, baru materinya dikuasai, kemudian sudah jatuh cinta dengan pramuka. Insya Allah ketika ada KMD itu bagian daripada penguatan, sehingga nanti ketika mereka lulus dari Karisma bisa dihandalkan untuk sekolah-sekolah yang ada di Sukabumi. Gerakan pramuka adalah gerakan yang luar biasa.
dibanding dengan yang lain. Kenapa? Akan melahirkan sifat patriotisme, kedisiplinan, kepatuhan. Ya, itu adalah pembentukan di Gerakan Pramuka. Cinta kasih sayang terhadap alam, semua manusia. Kita hari ini kan di dalam konteks beragama, Allah mengatakan habluminallah, habluminanas, habluminal alam. Kita yang dibahas di kampung di mana hanya habluminallah dan habluminanas. Bagaimana merawat alam ini ditinggalkan. Kalau alam mungkin dieksploitasi oleh pengusaha. Maka dieksploitasi. Nah ini rusak. Makanya doharul fasad fil bari wa bima kasabat. Terjadinya kerusakan ini, kerusakan alam maksudnya. Karena tangan-tangan manusia. Maka di Gerakan Pramuka inilah kita tanamkan kepada semua peserta, kita harus menjadi sahabat dengan alam. Nah itulah salah satu yang harus kita gali. Dari situ ternyata Allah, kita harus bersahabat. Habluminallah, habluminanas, habluminal alam. Nah, kita lemah dengan habluminal alam. Maka Pramuka salah satu organisasi yang menyatukan diri kita dengan alam. Lewat camping seperti ini, maka mereka akan merasakan kebahagiaan, menghirup udara bersih, sehat. Nah itu barangkali kalau hari ini yang konsisten terhadap itu Harisma lah. Saya kira Harisma ke depan akan menjadi perguruan tinggi yang dikejar-kejar di Sukabumi ini. Amin. Apalagi kita posisi strategis ini dekat pintu tol Bocimi Parung Kuda. Nah, iya walaupun ibu kota mau pindah, saya kira pesimis. Kita dekat ibu kota kan, perbatasan. Tapi insya Allah Harisma ini dari tahun ke tahun akan terus memperjuangkan mahasiswa-mahasiswanya yang terbaik di Gerakan Pramuka. Kita komitmen sebagai PK3 terus mendorong ya semua mahasiswa untuk terlibat, untuk sebagai anggota Pramuka. Itu aja barangkali. Oke, gitu aja dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.